Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Rehan. Kemana si Rehan? Sakit. Kita doakan semoga si Rehan cepat sembuh. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Oke, doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Latif pimpin doanya dulu yuk. Bersiap sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya. Ayo, satu orang ke depan yang mimpin. Ayo Tiara, yuk. Hiduplah Indonesia. Semua berdiri ya. Semua berdiri. Sebentar, semua berdiri. Tangannya gitu. Oke? Ayo ulang. Hiduplah Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan untuk semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk Tiara. Yang lain coba lihat lacinya ada nggak sampah. Nah kalau ada boleh dibuang dulu. Coba dilihat bajunya sudah rapi atau belum. Tali pinggangnya sudah. Nah sudah sarapan semuanya. Oke, sudah semangat. Nah kalau sudah semangat, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hafal semua kan? Oke. Sambil bertepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah semangat untuk belajar. Bermasyarakat, setuju tidur cepat. Ayo, mari kita lakukan. Ayo, mari kita lakukan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi IPAS, yaitu rantai. Oke, keluarkan semua buku IPAS-nya. Buka halaman 50. Bawa bukunya semua kan? Oke, keluarkan. Ayo dibuka halaman 50. Sudah? Nah, anak-anak pada minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, apa Habibi? Tentang komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Iya, tentang komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang rantai. Oke. Coba lihat ke papan tulis. Bentar ya. Nah, tentang rantai makanan di ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian rantai. Nah, nanti kita akan belajar apa itu rantai makanan. Nah, yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, yang ketiga, nanti anak-anak diharapkan mampu membuat jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem.
Oke. Selanjutnya, pengertian rantai makanan. Nah, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk di alam berdasarkan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Oke, selanjutnya. Nah, adapun komponen rantai makanan yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti tumbuhan hijau. Oke, seperti tumbuhan hijau. Nah, yang kedua, konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memakan organisme lain. Konsumen terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada konsumen primer atau hewan herbivora. Nah, hewan herbivora adalah hewan yang pemakan rumput. Nah, yang kedua ada konsumen sekunder. Karnivora, hewan pemakan daging. Nah, yang ketiga ada konsumen puncak atau hewan omnivora, pemakan segala. Nah, kemudian komponen yang ketiga ada pengurai atau decomposer, yaitu apa? Organisme yang menguraikan organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah seperti bakteri dan jamur. Oke, seperti bakteri dan jamur. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, Ibu mau tanya nih. Apa yang kalian makan setiap hari? Apa? Nasi. Lanjut apa aja? Nasi, sayur, ikan, dan buah-buahan. Iya, nasi, sayur, ikan, dan buah-buahan. Oke. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Ada yang tahu? Apa, Tiara? Untuk mendapatkan energi agar bisa beraktivitas. Untuk mendapatkan energi. Oke, kemudian selanjutnya ada yang bisa jawab lagi? Ibu. Ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selanjutnya? Ibu. Untuk kelangsungan hidupnya. Untuk kelangsungan hidupnya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah, berarti makhluk hidup membutuhkan makan. Dan kita juga membutuhkan makan. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan contoh rantai makanan di hutan. Ada apa aja? Kelinci, serigala, harimau, dan pengurai atau jamur ya. Nah, penjelasannya, rumput merupakan produsen utama hutan. Nah, mengapa rumput disebut produsen? Karena bisa membuat makanan sendiri. Iya, karena ia bisa membuat makanannya sendiri. Atau disebut dengan tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua ada kelinci. Kelinci konsumen satu yang memakan rumput. Nah, yang ketiga ada serigala. Konsumen 2 yang memakan kelinci. Nah, yang keempat ada harimau. Konsumen puncak atau sebagai pemangsa. Nah, yang kelima ada jamur. Atau ya sebagai pengurau atau decomposer. Nah, kemudian ini merupakan contoh rantai makanan di mana? Di laut. Iya, di laut. Ada apa aja? Ada fitoplankton, ada zooplankton, ikan kecil, ikan dan ikan besar. Nah, fitoplankton merupakan produsen utama karena ia merupakan tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Iya, benar sekali, fotosintesis. Yang kedua ada zooplankton yang memakan fitoplankton. Nah, kemudian ada ikan kecil yang memakan zooplankton. Kemudian ada ikan besar merupakan konsumen puncak yang memakan ikan sedang dan ikan kecil. Nah, berikut ini merupakan contoh rantai makanan di sawah. Oke, perhatikan semua. Ada apa saja? Rumput, belalang, katak,
Nah, rumput merupakan produsen utama atau sumber makanan utama. Belalang memakan rumput, kata memakan belalang, ular, memakan kara, terus elang konsumen. Iya. Nah, jamur merupakan sebagai urai, Nah, berikut ini adalah contoh jaring-jaring. makanan, Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terkait dalam suatu ekosistem. Nah, ada hewan apa saja ini? kelinci, burung, calak, capung, kupu-kupu, kara, Serigala, ular. tikus, lalat, Oke. Nah, tumbuhan hijaunya nih yang bawah. Oke? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Nah, pada jaring-jaring makanan ini, yang mana produsen utama? tumbuhan, Iya benar, tumbuhan hijau. Nah, ini merupakan produsen utama. Kemudian, yang mana konsumen satu? Apa? Ada belalang, kupu-kupu, dan kelinci. Kemudian, Ibu mau tanya nih, konsumen puncak? Elang. Oke. Selanjutnya, menjaga keseimbangan rantai makanan. Nah, untuk menjaga keseimbangan rantai makanan, adapun tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? melindungi habitat alami dengan menjaga kelestarian Hutan, laut, dan padang rumput. Oke. Yang kedua apa? Mengelola sumber daya alam dengan bijak. Memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman dan hewan secara bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, mencegah dan mengurangi polusi dengan mengurangi polusi air, udara, dan tanah. Kemudian yang keempat, melestarikan spesies terancam. Nah, dengan mendukung apa? Upaya apa? Pelestarian spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Yang kelima, mengedukasi dan meningkatkan kesadaran dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Kemudian yang keenam, memilih konsumsi berkelanjutan dengan memilih produk lokal dan organik. Dengan mempraktikkan konsep 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang ketujuh, peran manusia dalam konservasi. Jangan merusak dan memburu. Oke. Nah, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang rantai makanan. Semua perhatikan ke depan ya. mengenal rantai makanan. Oke, perhatikan semua ke depan ya. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo, ikuti aku. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.
Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah alat dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah. Nah, benar sudah nih. Ibu yang tanya ya. Ada nggak yang mau nanya dulu sama ibu? Oke, sekarang ibu yang nanya nih. Apa itu rantai makanan? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Oke, Tiara. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam berdasarkan urutan tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Nah, ingat ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam berdasarkan urutan tertentu. Nah, pertanyaan kedua. Siap-siap. Apa saja komponen dalam rantai makanan? Ibu, Oke, ayo Kanaya. ada produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Tepuk tangan untuk Kanaya. Pertanyaan ketiga nih. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan ekosistem? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Ayo. Jaga kelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan. Lanjut, ada lagi yang mau jawab? Apa? Ya, Dani, apa lagi? Mengurangi polusi air, udara, dan tanah. Mengurangi polusi air, udara, dan tanah. Lanjut, ada lagi? Ibu, Ya. upaya pelestarian spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Oke, tepuk tangan untuk teman. Nah, ada yang mau bertanya sama Ibu? Tidak? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok diskusi. Oke? Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Oke, keluarkan alat dan bahan yang Ibu suruh bawa kemarin. Semua wajib berpartisipasi ya, ikut bekerja sama kelompoknya ya. Bawa semua alatnya kan? Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Ini sih, ini ya.
Kenapa Juna? Apa? Peri mana Peri? Ya. Udah sama ya dengan kelompoknya ya. Waktunya 15 menit ya. Ayo semua ikut kerja sama yuk. Kenapa? Bawakan lemnya kan? Tikus-tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan. Mana buku paketnya? Mulai? Keluarin lah. Kita kan belum siap. Dibuka. Nanti ada tugas mandiri. Ayo dibuka.
Jangan disimpan dulu bukunya ya. Sudah, Bu. Boleh, Bu. Sudah. Sudah, yang lain? Ini kok kayaknya seperti Gak apa-apa. anak-anak ibu coba perhatikan ke depan. Sambil mengerjakan kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu rantai makanan, oke? Semua ke depan, lihat tepuk tangan ya. Kita sambil tepuk tangan ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, hewan karnivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, udah siap kelompoknya? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Bentar ya, kita tunggu kelompok 3. Udah? Udah, Bu. Pelan-pelan, harus kena gunting dong. Iya, Bu. Udah kan? Sudah? Oke. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi nyanyian kami tentang rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Nah, teman-teman semua, lagu tersebut merupakan contoh rantai makanan yang ada di sawah, di mana padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Serta yang terakhir, elangnya mati menjadi dekomposer atau pengurai, yang nantinya berfungsi sebagai pupuk bagi tanaman padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kelompok lain, tunggu dulu. Kita tanya dulu kawannya, ada yang mau bertanya? Ada. Ya, ayo Habibi tanya. Itu rantai dimakan di mana? Sawah. Oke, rantai makanan di sawah. Nah, yang lain? Nah, sekarang ibu yang tanya nih ya. Produsen utamanya apa? Padi. Padi. Kemudian konsumen puncaknya apa? Elang. 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 Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok 1? Oke, duduk untuk kelompok 1. Lanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3 dulu yang ke depan? Kelompok 2, ayo kelompok 2 dulu yuk, presentasi. Udah hidup ini. Yang lain, kelompok lain, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan di hutan. Saya adalah rumput. Saya merupakan produsen utama. Saya dimakan oleh kelinci. Kelinci, mana kelinci? Kelinci datang. Saya merupakan konsumen 1 yang dimakan oleh serigala. Saya serigala, konsumen 2 yang dimakan oleh harimau. Harimau, mana harimau? Saya adalah harimau. Saya merupakan konsumen puncak. Saya merupakan konsumen tertinggi dalam rantai makanan ini. Kemudian harimau mati menjadi pengurai. Saya adalah semut. Saya merupakan bulus kaki pada rantai makanan. Saya yang menguraikannya mati dan mengembalikan nutrisi ke harimau tanah untuk digunakan pupuk tanaman. Oke, silakan. Itulah hasil diskusi kami. Oke, nah untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Ya, Tiara. Produsen pertama siapa? Nah, produsen pertama yang mana? Rumput. Oke, tepuk tangan. Yang lain ada yang ingin bertanya? Nggak ada, sudah. Nah, sekarang ibu yang bertanya nih. Nah, serigala merupakan konsumen keberapa? Kedua. Kedua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dia. Nah, bagaimana tanggapan kalian kepada kelompok 2? Bagus. Oke, tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo untuk kelompok 3 ke depan, ayo presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya adalah Tanaman Padi dan saya adalah produsen yang menjadi peran utama. Saya adalah belalang sebagai konsumen sesatu yang dimakan oleh kata. Hai, saya adalah Kata, konsumen kedua yang memakan serangga seperti belalang. Saya adalah Ular, saya konsumen puncak. Lama-lama waktu saya akan mati dan menjadi jamur. Hai, saya Jamur, saya sebagai pengurai, saya kembali ke tanah menjadi pupuk bagi tanaman lain. Oke. Ada yang ingin bertanya? Nah, tadi si ularnya mati menjadi pengurai. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kelompok 3 nih. Ini merupakan contoh rantai makanan di mana? Sawah. Di sawah. Nah, si hewan ular ini, nah, perannya itu konsumen keberapa? Ketiga atau konsumen apa? Puncak. Konsumen puncak. Nah, kemudian jamur ini sebagai apa? Pengurai atau dekomposer. Nah, konsumen yang pertama yang mana? Belalang. Oke, bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok 3? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo tutup kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Nah, anak-anak semua, untuk kelompok-kelompok yang masuk ke depan, Ibu sangat berterima kasih karena semua sudah berperan aktif dalam tugas kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 1 tadi menyanyikan lagu apa? Rantai makanan yang ada di sawah. Kelompok 2 menempelkan atau mengurutkan rantai makanan di mana? Di hutan. Kelompok 3 berperan sebagai rantai makanan di mana? Di sawah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, kalian sudah paham belum tentang materi rantai makanan ini? Sudah? Ada nggak yang ingin bertanya sama Ibu? Ada nggak? Ada nggak yang mau tanya tentang rantai makanan ini? Tidak? Nah, sekarang Ibu yang nanya ini ya. Rantai makanan merupakan apa tadi? Peristiwa makan dan dimakan. Nah, sekarang Ibu yang tanya, apa itu jaring-jaring makanan? Ayo, katanya sudah paham. Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, di dalam jaring-jaring makanan itu berkumpul semua rantai makanan yang seperti Ibu contohkan tadi. Ya kan? Yang tumbuhan hijau ada apa aja tadi? Ada kelinci,
Terus apa lagi tadi? Belalang. Nah, itu contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas mandiri. Kalau tadi tugas kelompok harus dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, kalau ini tugas mandiri yang harus dikerjakan masing-masing atau sendiri. Jangan ada yang mencontek. Oke? Buka bukunya halaman 51. Nah, halaman sebelahnya 51 sudah. Di situ ada 5 soal tentang rantai makanan. Kerjakan masing-masing, waktunya hanya 5 menit. Berarti satu soal waktunya 1 menit. Ayo semua kerjakan. Kerjakan di buku latihannya ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, coba kita langsung periksa ya. Bukunya tukar ke teman sebangkunya, ke sebelahnya. Kenapa, Juna?
Sudah ditukar. Nah, sekarang kita periksa yuk. Soal pertama. Apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam berdasarkan urutan tertentu. Nah, yang jawab seperti itu, checklist. Benarkan. Ada yang jawab beda? Oke, yang kedua. Soal kedua ya. Apa itu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terkait dalam suatu ekosistem. Benar. Nah, yang jawab seperti itu benar. Ada yang jawab lain? Oke, kalau benar dibenarkan ya, jangan nanti kalau benar disalahkan karena nggak bisa baca. Bisa semua baca kan? Bisa. Yang ketiga, apa saja komponen pada rantai makanan? Tadi ada 3 kan? Produsen. Konsumen. Iya, apa saja komponen dalam rantai makanan? Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, ada jawab yang lain? Tidak. Oke. Yang soal keempat. Hewan terdiri dari 3 tingkatan. Ya kan? Yang tadi, yang penjelasan pertama kita, 3 tingkatan itu ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, yang jawab seperti itu benar. Ada yang salah? Oke, yang kelima ya, soal kelima. Sebutkan cara menjaga keseimbangan rantai makanan. Nah, tadi ada 7 ya. Nah, kalau salah satu aja nggak apa-apa. Misalnya yang pertama tadi boleh menjaga kelestarian hutan. Nah, kalau jawabannya seperti itu, benarkan. Nah, kalau tadi mengurangi polusi air, udara, dan tanah, boleh. Atau mempraktikkan produk 3R. Apa tadi? Reduce, reuse, recycle. 3R loh. 3. Jangan satu aja, 3R. Terus apa lagi jawabannya? Alah, masa cuma recycle gitu doang. Yang lain, apa jawabannya? Sudah? Enggak. Oke, buat benarnya berapa, salahnya berapa? Dibuat di bawahnya ya, benar, salah. Sudah? Kumpulkan ke depan. Udah cepet. Sudah dikumpul semua? Oke. Masih semangat anak-anak? Masih konsentrasi semua? Coba yuk kita lakukan tepuk konsentrasi. Kalau memang semua masih konsentrasi ya. Aba-abanya, kalau ibu bilang pagi, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang sore, tidak tepuk tangan.
Sore. Tuh. Ayo konsentrasi. Pagi. Sore. Alwi. Ayo, ulang ya. Pagi. Siang. Sore. Sore. Pagi. Sore. Masih ada kawan kita yang tepuk tangan. Ayo konsentrasi, konsentrasi, fokus. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Pagi. Siang. Sore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adapun kesimpulan tentang rantai makanan ini yang kita pelajarin hari ini. Nah, mengapa rantai makanan itu sangat penting kita pelajarin? Apa sih manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Kesimpulan tentang rantai makanan. Mengapa rantai makanan perlu kita pelajarin? Apa manfaatnya? Apa? Bu. Siapa dulu ini? Bu, kita bisa tahu masing-masing peran setiap makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Iya, kita bisa mengetahui peran-peran makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Nah, kita tepuk tangan untuk si Natasha. Nah, jadi rantai makanan itu sangat penting untuk kita pelajari. Supaya kita tahu peran-peran makhluk hidup. Peran tadi sebagai produsen. Produsen merupakan tumbuhan hijau. Mengapa tumbuhan hijau disebut produsen? Karena tumbuhan hijau bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian tadi ada makhluk hidup yang kedua, ada apa? Hewan. Hewan tadi ada 3 tingkatan juga. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, makhluk hidup apa lagi? Jamur. Nah, jamur itu sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, kemudian nanti jamurnya kembali ke tanah menjadi membuat nutrisi untuk tanah supaya apa? Pupuk bagi tanaman. Menjadi pupuk bagi tanaman apa? Kembali lagi ke tumbuhan hijau. Nah, begitulah proses rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi ada di mana saja? Ada di sawah, di hutan, di laut pun ada kan? Nah, kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tadi apa? Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terkait pada sebuah ekosistem. Nah, sampai di sini semua paham? Paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Saya, Bu. Siapa dulu? Latif dulu, Latif. Senang, Bu, kami bisa menyusun rantai makanan dengan benar. Iya. Ayo, yang lain? Penjelasan yang Ibu sampaikan jelas dan menarik sehingga kami tidak bosan belajar tentang rantai makanan. Benar, nggak bosan? Nah, coba yang terakhir kali kita nyanyikan dulu lagu rantai makanan yang kelompok 1 nyanyikan lagi. Ibu suka kali ya, tentang apa tadi? Rantai makanan di sawah. Oke. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi sayang, padi-padi sayang dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu
Pada pembelajaran berikutnya kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Iya, magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Ada di halaman 60. Oke. Dipelajari di rumah ya. Dibaca-baca bukunya. Oke? Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo, doa dipimpin oleh ketua kelas. Bukunya disimpan yuk dalam tas. Ayo sudah semua. Ayo cepat ya. Masukkan bukunya. Rapikan mejanya. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulin. Nanti dibuang di luar. Sudah? Ayo Latif, pimpin doanya. Kita baca doa Al-Fatihah ya, mau pulang ya. Ayo. Usia sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Nah, anak-anak Ibu. Ibu mau tanya nih sama kelompoknya. Yang bisa jawab boleh pulang. Nah, sudah salam dulu. Salam dulu ya sama Ibu. Salam. Ucap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti yang tadi ya. Kalau salah satu dari kelompoknya bisa jawab pertanyaan Ibu, boleh pulang. Ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam berdasarkan urutan tertentu. Oke, ayo kelompok 1 boleh pulang. Pulang, Bu. Nah, pertanyaan kedua. Apa saja komponen dalam rantai makanan? Production, konsumen, dan pengurai. Oke, boleh. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Hewan terdiri dari 3 tingkatan. Apa saja itu? Oke. Salam.